ya. Untuk nomor 28 ini ada batu kapur ya. Diambil 0,2 gram lalu dilarutkan dalam 25 ml asam klorida. Ya, batu kapur itu sifatnya basah ya. Kapur, pokoknya kapur itu sifatnya basah kemudian direaksikan dengan asam klorida. Ini pasti bereaksi. Oke? Okay? Ya. Nah, di sini kita tahu yang ada ya massa batu kapur ya 0,2 gram. Kemudian mol ya, yang kita butuhkan adalah mol. Mol asam klorida. Asam klorida itu rumusnya adalah HCl. Berarti apa? Asam klorida itu berapa molnya? Berarti 25 kali 0,1 yaitu 25 ml ya kali 0,1 molar. Jadi sama dengan 2,5 milimol ya. Nah, selanjutnya di sini kelebihan asam klorida ketika bereaksi ternyata ya dititrasi. Nah, berarti titrasi, ada konsep titrasi di sini. Titrasi itu konsepnya adalah molaritas asam kali volume asam kali valensi asam. Valensi asam anggaplah A, kemudian sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Anggaplah valensi basa B ya lambangnya. Nah, ini yang tadi kita hitung ya. Yang tadi kita hitung molnya ini adalah mol awal. Sedangkan ini ya yang kita hitung ketika titrasi adalah mol yang kelebihan. Artinya kalau mol kelebihan ini adalah mol sisa ya. Ini adalah mol ya. Mol sisa dikali valensi, valensinya 1. Kemudian molaritas basa yang digunakan untuk titrasi adalah 0,1 molar. Volumenya adalah 5 ml ya. Valensinya juga 1 ternyata ya karena NaOH. Berarti mol sisanya berapa nih? Berarti mol sisanya adalah 5 kali 0,1 adalah 0,5 ya. 0,5 milimol karena ini yang digunakan satuannya mililiter ya volumenya. Nah, kita harus tahu ini mol sisa, mol awal, berarti mol yang bereaksi berapa? Untuk tahu mana yang bereaksi, mana yang sisa, mana yang mula-mula, gunakan metode yang ini. Metode persamaan reaksi yang pakai MRS ya. Batu kapur itu mengandung apa katanya? Batu kapur itu mengandung CaCO3 katanya. CaCO3 ya. Kemudian ditambah HCl. Ini akan menghasilkan CaCl2 ya. Ditambah CO2 ditambah H2O. Ini sudah pasti seperti ini. Nah, mula-mulanya berapa, CaCO3-nya, reaksinya berapa, sisanya berapa, kita belum tahu ya. Nah, kita belum tahu di sini. Nah, mula-mulanya CaCO3 molnya belum ada, yang sudah diketahui mol awal adalah mol awal HCl itu 2,5 milimol. Jadi perhitungan yang digunakan di sini adalah mol-mol-mol ya. 2,5 milimol. Kemudian di sini mol sisanya adalah 0,5 katanya. Berarti yang bereaksinya berapa? Kalau misalnya ini udah setengah sisanya setengah, maka yang bereaksinya adalah 2 mol ya. Oh maaf, ini belum setara ya. Nah ini kali 2 supaya setara ya. Oke, betul kan? Saya hapus dulu sebentar. Ini reaksinya belum setara tadi. Tambah 2HCl. Nah, kalau misalnya yang HCl yang bereaksinya 2 mol ya, karena koefisiennya 2, maka si CaCO3 yang bereaksinya adalah 1 mol karena koefisiennya 1, betul? CaCl2 yang dihasilkan 1 mol juga. CO2 yang dihasilkan juga 1 mol ya. Yang bereaksi juga 1 mol. Nah, ini kan habis ya, kalsium karbonatnya habis karena yang bersisa itu tadi disebutkan adalah HCl. Berarti kalsium karbonat yang awal juga itu 1, maaf bukan mol tapi milimol. Ingat ya. Di sini satuannya bukan mol karena yang kita gunakan dari awal itu adalah milimol karena volumenya mililiter. Berarti di sini juga nggak boleh mol, tapi adalah milimol. Oke, satuannya adalah milimol. Nah, berarti
kita bisa nyari massa dari CaCO3. Berarti massa CaCO3-nya adalah mol dikali mr. Mol yang kita punya adalah 1 milimol dikali mr-nya 100. Berarti 100 miligram karena kan milimol dengan ini. Nah, berarti ini adalah 0,1 gram ya. Betul? Oke. Nah, ini 0,1 gram. Sedangkan si ini ya si mol awalnya adalah berapa gram mol awal, maksud saya massa awalnya 0,1 gram. Berarti persennya adalah 0,1 gram dibagi dengan 0,2 gram kali 100% berarti berapa? Hasilnya adalah 50%. Jadi di sini yang harus kalian ingat bahwa nomor 28 ini caranya seperti ini ya. Hasilnya adalah 50%. Nanti di UTS bisa angkanya yang berubah, tapi metodenya silahkan saja bisa pakai yang ini atau kalian punya yang lebih simpel boleh. Silahkan.